Episode 2096-2100. Bab 2096, Sekte Giok Putih di atas. Setelah mengalami apa yang baru saja terjadi, prajurit pangeran kedua yang tersisa sangat waspada. Mereka tidak melawan sedikit pun dan membiarkan prajurit Tusan Yu mengikat mereka. Setelah mengirim beberapa orang untuk mengawasi situasi, pasukan manusia yang tersisa mulai membersihkan medan perang, merawat yang terluka, dan melakukan berbagai tugas lainnya. Adapun mayat Raja Liang, ia hanya dikumpulkan seperti prajurit yang tewas lainnya. Tidak ada yang memperhatikannya. Qin Guangyuan menugaskan tugas sambil memastikan untuk mengirim kelompok pengawas untuk berpatroli di sekitarnya guna mencegah kecelakaan tak terduga. Zuan mengangguk setuju ketika melihat betapa jelas dan teraturnya semuanya. Qin Guangyuan tidak menunjukkan kesalahan apapun, bahkan dalam situasi seperti ini di mana segala sesuatu yang praktis sudah berakhir. Ini memang kualitas yang sesuai untuk seorang jenderal. Jadi, Zuan menyerahkan masalahnya kepadanya dan membawa Tusan Yu kembali ke tenda agar dia bisa dirawat. Di perkemahan manusia, Murong Qinghe tiba-tiba berkata pelan, hubungan penguasa negeri Bluefield dengan kakak Zhu memang istimewa. Seluruh tubuhnya hampir menempel pada kakakmu tadi. Xie Daoyun menyuarakan persetujuannya, meskipun dia tampak sedikit kecewa dan frustrasi. Kakak Xie, apakah kamu tidak akan marah? Murong Qinghe tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kenapa aku harus marah? Aku bahkan tidak punya hak untuk marah. Xie Daoyun menghela napas. Ngomong-ngomong, Tuan Negeri Bluefield itu cantik sekali. Jika aku seorang pria, akan sangat sulit untuk menolaknya juga. Murong Qinghe mengangguk dan berkata, itu benar. Raja Liang tampaknya seolah-olah benar-benar ingin menelannya. Xie Daoyun merasa lebih tertekan sekarang. Dia bergerak sedikit lebih cepat sehingga dia tidak perlu mendengarkan ocehan Murong Qinghe. Murong Qinghe kebingungan, menatap punggung Xie Daoyun saat dia pergi dan bergumam, mengapa aku tiba-tiba merasa sedikit tidak senang juga. Di dalam tenda Tuan Tanah Bluefield, Tusan Yu duduk bersila di depannya. Aliran panas yang tak henti-hentinya masuk melalui bagian tengah punggung. Tiba-tiba dia berkata, Nona Xie tampaknya menyukai Tuan Muda. Omong kosong macam apa yang kau katakan? Kita hanya berteman. Zuan menghela napas. Sejujurnya, sudah cukup sulit untuk mengatakan bahwa dia dan Xie Daoyun hanya memiliki hubungan persahabatan. Namun setelah mengalami apa yang terjadi pada Cuyan dan Hong Lei, dia benar-benar tidak berminat untuk membicarakan tentang asmara lagi. Hanya teman. Tusan Yu tertawa, jelas tidak mempercayainya. Namun ketika dia melihat bahwa dia tidak mau mengakuinya, dia dengan bijaksana memilih untuk tidak melanjutkan membahas topik tersebut. Sebaliknya, dia berkata, selain Nona Xie, menurutku Nona Murong juga cukup menyukaimu. Lalu dia menjawab, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Yang dia sukai adalah teman masa kecilnya, Tuan Muda ketiga klan Chu. Dia hanya menganggapku sebagai kakak laki-lakinya. Bagaimana seseorang memandang seorang kakak laki-laki? Tusan Yu menjawab sambil tersenyum, tetapi dia tidak melanjutkan. Dia tahu bahwa bahkan wanita muda itu sendiri belum tentu mengerti apa yang dia rasakan saat ini. Mungkin Tuan Muda menikmati perasaan ambigu semacam ini, yang tidak dekat maupun jauh. Beberapa saat kemudian, Zuan menarik tangannya dan berkata, luka-lukamu tidak terlalu serius. Aku sedikit membantumu mengobatinya. Kau seharusnya bisa pulih sepenuhnya jika kau beristirahat sebentar. Terima kasih, Tuan Muda Gelombang, kata Tusan Yu sambil berkedip sambil menatapnya. Zuan tersenyum dan berkata, kita bukan orang asing. Kamu bisa memanggilku, Kakak Zhu, atau, Zhu. Aku tidak mau. Aku suka memanggilmu, Tuan Muda. Itulah panggilan pertamaku saat pertama kali bertemu denganmu. Dan begitulah aku akan memanggilmu seumur hidupku, kata Tusan Yu sambil bersandar di dada Tusan. Dia mengusap-usap tubuhnya seperti anak kucing, dan matanya tampak tertutup kabut. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan lembut, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Tuan Muda? Sebagai Ratu Ras Rubah, dia paling mengerti isi hati manusia. Dilihat dari interaksi mereka sebelumnya, dia segera menyadari bahwa Zuan sedang memikirkan sesuatu. Itulah sebabnya dia dengan bijaksana memilih untuk berhenti menggodanya, dan dengan hangat membantunya. Zuan benar-benar terkesan.
Tusan Yu selalu tahu bagaimana membantunya rileks dan mengatakan hal-hal yang paling bijaksana. Ia berkata, beberapa hal terjadi di tanah yang disegel. Iklan oleh Pub Future. Bisakah Tuan Muda memberi tahu orang rendahan tentang hal itu? Tusan Yu bertanya dengan penuh harap. Ekspresi menyedihkan sungguh sulit untuk ditolak. Zuan ragu-ragu, tetapi kemudian dia menceritakan secara kasar apa yang terjadi di tanah tertutup itu. Awalnya, mata Tusan Yu berbinar saat mendengarkan, tetapi menjelang akhir, dia menjadi sedih dan putus asa, berkata, Kakak Chu dan Kakak Qiu benar-benar pemberani. Mereka benar-benar mengagumkan. Sebagai penguasa suatu negara, dia sedikit lebih tua dari kedua wanita muda itu, tetapi dia merasa sangat wajar untuk memanggil mereka kakak perempuan. Panggilan itu juga tampaknya menyiratkan makna yang berbeda. Saya gagal melindungi mereka dengan baik, kata Zuan lirih. Tuan Muda, Anda seharusnya tidak menyalahkan diri sendiri. Anda mengalahkan monster alien yang kuat dan menyelamatkan seluruh dunia. Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Kedua kakak perempuannya juga pahlawan yang menyelamatkan dunia. Saya tidak percaya mereka ingin melihat Anda begitu sedih, kata Tusan Yu, lalu mengeluarkan sapu tangannya dan menyeka keringat halus di dahinya. Juga, menurut apa yang baru saja dikatakan Tuan Muda, mereka berdua belum benar-benar mati. Kita pasti bisa menyelamatkan mereka. Benar sekali, aku harus menyelamatkan mereka, seru Zuan, dan ekspresinya menjadi tegas. Keesokan paginya, Zuan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Sekarang setelah dia menyelesaikan masalah tanah yang disegel, pasukan bala bantuan manusia tentu saja tidak perlu melanjutkan perjalanan ke utara. Jadi, dia meminta saudara-saudara Qin untuk membawa pasukan kembali, sementara Tusan Yu mengawal pasukan pemberontak ke istana raja. Kemana kakak Zu berencana pergi sekarang? Xie Daoyun bertanya. Murong Qinghe juga menatapnya dengan ekspresi aneh. Semua orang di ketentaraan bergosip tentang hubungan antara Zuan dan penguasa negeri Bluefield, namun pada akhirnya, dia tetap tinggal di tenda Tusan Yu seolah-olah itu tidak aneh sama sekali. Para pengawal negeri Bluefield juga tidak menganggapnya aneh. Baiklah, kamu menang. Kita tidak perlu bergosip lagi. Raja Liang yang tua mesum itu berusaha keras untuk merayunya, tetapi dia bahkan tidak bisa melangkah setengah langkah pun ke dalam tenda Tusan Yu. Sepertinya dia tidak pernah punya kesempatan sejak awal. Saya berencana untuk mengunjungi Sekte Giok Putih, kata Zuan. Ketika dia melihat semua ekspresi aneh mereka, dia tentu tahu apa yang mereka pikirkan. Meski begitu, dia tidak menjelaskan mengapa mereka tidur bersama, dan bahwa mereka hanya tidur bersama dalam pelukan satu sama lain. Ekor halus Tusan Yu terasa sangat menakjubkan. Dia secara refleks melirik ke samping dan melihat bahwa Tusan Yu juga sedang menatapnya, seolah-olah dia tahu apa yang sedang dipikirkannya. Wajahnya langsung memerah. Bagaimanapun, ekornya adalah titik paling sensitifnya. Dia bahkan tidak akan menunjukkannya secara normal, apalagi membiarkan seseorang menyentuhnya. Namun setelah apa yang telah mereka lakukan di langit saat itu, dia dapat mengatakan bahwa Tuan Muda itu tampaknya sangat menyukai ekornya. Itulah sebabnya, meskipun memalukan, dia tetap mengeluarkan ekornya sendiri pada malam sebelumnya. Tuan Muda menyukainya. Satu-satunya hal yang membuatnya malu adalah ketika ekornya diusap, dia selalu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara-suara yang memalukan. Pembaruan novel New di novel.bin.com. Saya harap Tuan Muda tidak menganggap saya seorang wanita cabul. Apakah kakak Zu akan mengunjungi kakak Chu? Xie Daoyun bertanya dengan ekspresi muram. Zuan menyuarakan konfirmasinya. Meskipun dia telah memastikan bahwa Putri Salju adalah Chuyan, dia masih harus melihatnya sendiri. Dia ingin melihat Chuyan di dunia ini. Dia tidak bisa lagi menahan kerinduannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang hadir, dia terbang ke langit dan menghilang di kejauhan. Ketika Xie Daoyun melihatnya menghilang, hatinya semakin putus asa. Tusan Yu tiba-tiba datang ke sisinya dan berkata, Nona Xie, Tuan Muda saat ini sedang terburu-buru untuk menyelamatkan kakak perempuan Chu, jadi itulah sebabnya dia pergi begitu cepat. Xie Daoyun tertegun, lalu bertanya, menyelamatkan kakak Chu. Iklan oleh Pub Future. Tusan Yu menariknya ke samping dan memberinya ringkasan kasar tentang apa yang telah terjadi. Meskipun Tuan Muda itu lembut dan penuh perhatian, dia seringkali masih belum cukup memahami hati wanita.
Sebagai salah satu orang di sisi Tuan Muda, tentu saja aku perlu membantunya sedikit. Nona Xie ini jelas sangat menyukainya, aku tidak bisa membiarkan ada keretakan di antara mereka. Kudengar hubungannya dengan kakak perempuan Chu cukup baik, jadi Tuan Muda mungkin tidak keberatan aku mengatakan ini padanya. Kalau dia betul-betul marah, paling parah, aku akan biarkan dia mengelusnya lagi. Ketika dia mengenang kejadian tadi malam, dia bahkan merasakan suatu harapan yang misterius. Ketika Xie Daoyun mendengar semua yang telah terjadi, dia sangat terkejut. Begitu banyak hal yang sebenarnya telah terjadi pada Nona Chu dan Nona Qiyu. Kakak Zhu pasti patah hati banget, tapi aku malah mengamuk di sini. Dibandingkan dengan Chuyan dan Hong Lei, yang dengan teguh mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkan dunia, aku di sini hanya dengan romansa di kepalaku. Aku benar-benar berpikiran sempit. Tiba-tiba, Qi bergejolak di sekelilingnya, seolah-olah seberkas cahaya telah mendarat padanya. Auranya berangsur-angsur menguat. Xie Xiu terkejut dan berseru, kakak perempuan mungkin telah memperoleh pencerahan. Dia benar-benar memicu resonansi dengan dunia ini. Tusan Yu tercengang. Dia benar-benar berhasil mendapatkan pencerahan seperti itu. Para wanita di sekitar Tuan Muda benar-benar berbakat, aku merasakan begitu banyak tekanan di sini. Beberapa saat kemudian, cahaya di sekitar Xie Daoyun menghilang. Dia perlahan membuka matanya, dan tatapannya tidak lagi membawa jejak kesuraman atau kesedihan dari sebelumnya. Sebaliknya, tatapannya tenang seperti air musim gugur, indah dan damai. Terima kasih, Nona Tusan, kata Xie Daoyun sambil tersenyum ramah, kini terdengar jauh lebih akrab. Nona Xie terlalu sopan, kata Tusan Yu saat dia juga tersadar dari lamunannya. Wanita-wanita di sekitar Tuan Muda semuanya memiliki kepribadian yang luar biasa. Ketika kelompok itu bubar, Murong Qinghe diam-diam menarik Xie Daoyun dan bertanya, kakak Xie, mengapa hubunganmu dengan penguasa negeri Bluefield tiba-tiba menjadi begitu baik? Bagaimanapun, mereka berdua masih mengkritiknya dan bergosip di belakangnya belum lama ini. Nona Tusan adalah orang yang sangat baik. Kami hanya salah paham sebelumnya, kata Xie Daoyun, sambil menunjukkan senyum minta maaf. Dia baru saja membuat terobosan dan harus segera kembali ke tendanya untuk mengkonsolidasikan semuanya. Saat dia melihat Xie Daoyun pergi, Murong Qinghe cemberut. Dasar pengkhianat. Sementara itu, Zuan bergegas menuju Sekte Giok Putih sepanjang malam, hampir tidak pernah berhenti untuk beristirahat. Sekte Giok Putih tidak tersembunyi seperti danau kebencian, semua otoritas tinggi di antara manusia tahu di mana lokasinya. Setelah terbang selama lebih dari setengah bulan, ia akhirnya tiba di sekitar Sekte Giok Putih. Tanpa disadari ia memperlambat langkahnya sambil memandangi bangunan-bangunan indah di awan. Ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang mirip dengan kecanggungan saat kembali ke kampung halaman setelah sekian lama. Bab 2097, Hilang. Sepanjang jalan, Jing Teng selalu mengganggu Zuan setiap kali ada waktu luang. Awalnya, suasana hati Zuan sangat berat dan dia tidak berminat untuk membicarakan tentang asmara, tetapi pada akhirnya, dia tidak sebanding dengan omelan Jing Teng yang tak ada habisnya. Jing Teng putih adalah satu hal, karena dia telah berbicara dari hati ke hati dengannya dari waktu ke waktu selama perjalanan. Namun Jing Teng gelap tidak memiliki keraguan seperti itu saat dia keluar. Setiap kali dia keluar, dia akan menyalahkannya karena tidak dapat dipercaya, mengatakan bahwa dia pembohong. Zuan sungguh tidak berdaya menghadapi kritikan semacam itu, dan dia memang salah sejak awal, jadi dia tidak punya pilihan lain selain membantunya mengisi kembali esensinya yang telah habis. Akhirnya, Jing Teng putih semakin jarang muncul, sementara Jing Teng gelap semakin sering muncul. Zuan agak curiga akan hal itu. Lagi pula, keduanya sebelumnya muncul pada frekuensi yang hampir sama, dengan tidak ada pihak yang memiliki peluang untuk mendominasi yang lain. Mengapa menjadi begitu berat sebelah? Apakah karena Jing Teng putih terlalu malu? Atau karena dia tidak terus-menerus menerima esensi seperti Jing Teng gelap, yang menyebabkan kedua belah pihak kehilangan keseimbangan. Tetapi keduanya jelas berbagi tubuh yang sama. Dalam beberapa kesempatan, Zuan ingin bertanya tentang hal itu, tetapi dia selalu mengurungkan niatnya untuk mencari kematian itu. Ketidaktahuan itu nikmat. Namun, masa-masa bahagia itu selalu singkat. Tak lama kemudian, mereka tanpa sengaja telah tiba di pintu masuk Sekte White Jade.
Puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya membentang di hadapan Zuan, masing-masing menjulang tinggi ke langit. Puncak-puncak gunung itu diselimuti awan dan kabut, dan di atasnya terdapat paviliun dan teras yang indah. Melihatnya dari kejauhan, seolah-olah istana-istana itu sendiri dibangun di atas awan. Zuan bahkan menyadari bahwa puncak tertinggi memiliki sungai besar yang mengalir melaluinya yang tampaknya mengelilingi semua puncak lainnya. Ada banyak burung bangau dan burung lainnya yang berputar-putar di atas air. Yang lebih penting, sungai itu mengalir sepenuhnya di udara. Dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana Sekte Giok Putih dapat menciptakan sungai yang mengalir di langit seperti itu. Sebuah puisi yang pernah dibaca Zuan muncul dalam benaknya. Istana Giok Putih di atas, dengan 12 menara dan 5 gerbang. Para dewa memberikan berkat dari atas, mengikat rambut kita dan memberikan keabadian. Tidak heran Sekte Giok Putih mampu menjadi faksi luar biasa di antara sekte-sekte Tao. Sekarang setelah dia mengunjungi tempat ini untuk dirinya sendiri, dia menemukan bahwa tempat itu memang sulit mendapatkan reputasinya. Di masa lalu, dia merasa bahwa Sekte Matahari yang benar di Gunung Valet juga cukup mengesankan, tetapi ada lebih banyak rasa kemakmuran yang berkembang dari tempat itu. Sementara lokasi ini memiliki suasana yang lebih transenden, seolah-olah mereka berada di dunia abadi. Tidak mengherankan bahwa tempat seperti itu mampu menumbuhkan individu-individu seperti Yan Suehen dan Chu Chuyan. Ketika dia memikirkan Chuyan, ekspresi Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gelap, tetapi ketika dia melihat puncak-puncak gunung yang jauh itu, dia juga penuh dengan harapan. Bagaimanapun, mungkin Chuyan di dunia ini masih baik-baik saja. Apa yang terjadi sebelumnya melibatkan Chuyan dari garis waktu yang berbeda. Dia berhenti saat menyadari hal itu. Bahkan jika dia adalah Chuyan dari garis waktu yang berbeda, apakah itu berarti dia tidak akan menyelamatkannya? Iklan oleh Pub Future. Ini adalah lokasi penting Sekte Giok Putih. Semua pemalas tidak diperbolehkan masuk lebih jauh. Pengikut-pengikut sekte itu segera datang mengusir Zuan setelah melihat mondar-mandir. Saya pasti merepotkan Anda untuk menghubungi Master Sekte Yan. Saya memiliki beberapa urusan penting untuk mendiskusikannya dan ingin meminta pertemuan, kata Zuan dengan tenang. Dia tidak bertindak dengan cara yang sombong hanya karena kultivasinya tinggi. Tahukah Anda berapa banyak pria yang ingin bertemu dengan Master Sekte Yan selama bertahun-tahun? Master Sekte Yan telah menyatakan bahwa dia tidak akan bertemu siapapun. Tuan yang terhormat, silakan kembali, kata murid itu sambil memutar pandangannya, seolah berkata satu sama lain, seorang fanatik gila telah tiba. Awalnya, mereka ingin mengusir Zuan. Lagi pula, mereka tidak bisa merasakan fluktuasi energi dari tubuhnya. Namun, ketika mereka melihat bahwa caranya membawa dirinya berbeda dan menyadari bahwa ada tekanan misterius yang terpancar dari kehadirannya, mereka tidak berani bersikap terlalu memaksa. Ketika melihat orang-orang itu menghalangi jalannya, Zuan mengerutkan kening. Dia tidak mau berdebat dengan mereka, dan malah berteriak langsung ke pegunungan yang jauh, Master Sekte Yan, teman lamamu datang menemuimu. Suaranya jelas tidak terlalu keras, namun bergetar di antara puncak-puncak gunung. Hampir semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Para murid di gerbang merasa ngeri. Bagaimana menyiksa orang seperti ini bisa begitu mengerikan? Syukurlah kita tidak meremehkan perasaannya saat itu. Tepat saat itu, penghalang transparan tiba-tiba muncul di berbagai puncak, permukaannya berkedip-kedip dengan rune. Ternyata penghalang pertahanan utama Sekte Giok Putih telah diaktifkan. Cahaya tak terbatas melonjak di antara pegunungan. Beberapa sosok yang menunggangi pedang muncul dari kejauhan. Mereka juga sangat terkejut ketika mendengar suara itu. Siapapun yang bisa melakukan hal seperti itu pastilah musuh yang langka dan kuat. Karena takut musuh ini akan menyerang sekte mereka, seluruh individu terkuat di sekte itu muncul hampir bersamaan. Ketika mereka hendak melawan si penyusup, seseorang tiba-tiba berseru kaget, bukankah itu Bupati? Beberapa murid sekte Giok Putih pernah bertemu dengannya sebelumnya selama pertempuran di Gunung Valet. Baru setelah mengetahui identitasnya, para ahli sekte Giok Putih menyingkirkan kerabat mereka karena malu. Semua orang di sekte itu tahu bahwa dia telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepada sekte Giok Putih. Namun, para anggota sekte jarang berinteraksi dengan istana.
Jika mereka menyambutnya dengan cara yang luar biasa, bukankah itu akan memberikan sinyal yang menyesatkan kepada dunia luar? Tunggu sebentar, dia tampaknya di sini untuk Master Sekte Yan. Tampaknya kebetulan dia menjadi murid pribadi Master Sekte Yan. Sementara semua orang kebingungan, sesosok makhluk putih terbang dari kejauhan. Kami memberi hormat kepada Master Sekte. Banyak murid membungkuk memberi salam. Iklan oleh Pub Future. Banyak dari mereka yang mendesah kagum melihat kehadiran Master Sekte Yan yang luar biasa. Terlebih lagi, entah mengapa, dia tampak sedikit lebih cantik dari biasanya. Ketika melihat sosok yang dikenalnya itu, mata Yan Suehen bersinar dengan cahaya yang unik, tetapi dia segera menyembunyikannya dan bertanya dengan suara dinginnya yang biasa, "Bolehkah saya bertanya apa Bupati datang sejauh ini?" "Tentu saja aku datang ke sini untuk menemuimu," jawab Zuan sambil tersenyum. Wajahnya seperti lukisan, rambut panjang berkibar di belakangnya dan gaun putihnya bergoyang lembut. Seluruh tubuhnya tampak bersinar. Pipi Yan Suehen langsung memerah. "Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu di depan begitu banyak orang? Apakah Anda sedang bercanda sekarang?" Baru ketika dia melihat bahwa murid Sekte Giok Putih tidak merasa aneh, dia menyadari bahwa dia adalah senior Zuan, sekaligus guru istrinya. Jika dia mencarinya, itu pasti demi istrinya, jadi mereka tentu tidak akan berpikir aneh. Ketika dia menyadari hal itu, dia tidak tahu apakah harus merasa senang atau sedih. Dia menenangkan pikirannya dan berkata, "Ikuti aku." Kemudian, dia berbalik dan berjalan menaiki gunung, tampak sama cantiknya dari belakang. Semua orang agak tercengang. Mereka sudah terbiasa dengan Master Sekte Yan yang menolak semua pria di dunia ini, namun hari ini, mereka malah melihatnya membiarkan seseorang masuk dengan mudah. Bukankah ini berarti Master Sekte telah menyetujui pernikahan dengan wanita suci mereka? Zuan tidak mau repot-repot mencoba mencari tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini dan segera mengikuti di samping Yan Suehen. Dia diam-diam memegang tangan. Yan Suehen terkejut dan segera mencoba menarik tangannya kembali, tetapi dia memegangnya dengan kuat dan tidak melepaskannya. "Apakah kamu gila?" seru Yan Suehen, jantungnya nyaris melompat keluar dari dadanya. Ada banyak murid Sekte Giok Putih di sekeliling mereka. Jika dia terlihat memegang tangannya di tempat terbuka ini, keributan di antara sekte itu akan menjadi hal yang wajar, tetapi Sekte Giok Putih sendiri bisa menjadi bahan tertawaan bagi seluruh dunia. Sang guru akhirnya mencuri pria milik muridnya. "Jangan khawatir, mereka tidak bisa melihat apapun," kata Zuan sambil terkekeh. Setelah pertarungan dengan Raja Monster Bayangan, dia menyadari bahwa sutra pemakan surga dapat menciptakan lubang hitam yang mendistorsi ruang. Cahaya juga bisa terdistorsi secara alami. Para penonton hanya bisa melihat bahwa keduanya berjalan berdampingan, sementara jarak di antara mereka kabur. Dengan demikian, orang lain tidak akan bisa melihat banyak hal. Yan Suehen tertegun. Dia segera memperluas indera keilahiannya dan melihat bahwa dia tidak bisa melihat dari luar. Dia menghela napas lega sebelum bertanya, "Bagaimana kamu melakukan ini?" "Aku hanya sedikit melengkungkan ruang di sekitarku," kata Zuan, lalu menceritakan sedikit tentang prinsip di balik teknik tersebut. Saat dia mendengarkan, mata Yan Suehen mulai berbinar. Beberapa saat kemudian, dia berkata sambil mendesah, "Kamu memang jenius dalam kultivasi." "Tentu saja aku jenius. Kalau tidak, bagaimana aku bisa memegang tanganmu?" Zuan menjawab sambil terkekeh. Jantung Yan Suehen berdebar kencang. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, ia akan bisa memegang tangannya di depan umum di sekte tersebut. Perasaan seperti ini terasa seperti semacam tabu, namun juga memberinya rasa gembira yang tak terlukiskan. Namun, dia berkata, "Ini masih sekte. Begitu kita melangkah lebih jauh, kau harus segera melepaskanku. Bukankah kau ingin berjalan bersamaku juga? Kalau tidak, kau pasti sudah terbang duluan. Untuk apa lagi kita harus mengambil jalan pegunungan kecil ini?" Zuan menjawab sambil menyeringai. "Kamu, Yan Suehen tampaknya telah terbongkar." Dia langsung merasa malu dan panik. Bab-bab novel baru diterbitkan di Novel.co per meter. Entah mengapa, Zuan sangat suka melihatnya malu seperti ini. Namun, ketika dia mengingat tujuannya datang ke sini, dia menghela napas dalam hati dan menyerah untuk terus menggodanya. Dia bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah Cuyan baik-baik saja?"
Saat dia mengajukan pertanyaan itu, suaranya mulai sedikit bergetar. Yan Suehen tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, dia menjawab, "Maaf, tapi Cuyan telah menghilang." Bab 2098, Setan Batin. Apa? Seru Zuan. Meskipun dia sudah agak siap secara mental, dia masih merasa sangat tidak enak. Dia bertanya, bagaimana dia bisa hilang? "Ikuti aku," kata Yan Suehen. Kakinya mengetuk tanah, dan dia terbang menuju puncak tertinggi. Kali ini, Zuan tidak memegang tangannya, dan dengan cepat mengikutinya dari belakang. Ada banyak kultivator yang membungkuk hormat kepada Yan Suehen di sepanjang jalan, dan banyak dari mereka yang penasaran siapa pria di samping guru sekte mereka. Namun saat ini, Yan Suehen sama sekali tidak berminat untuk mengurus hal-hal seperti itu. Mereka segera tiba di puncak tertinggi. Setelah melewati beberapa pos pemeriksaan yang dijaga ketat, mereka berdua tiba di sebuah panggung tinggi dengan celah spasial seperti cermin di atasnya. Zuan cukup familiar dengan retakan semacam itu. Ia dapat mengetahui bahwa itu adalah pintu masuk ke ruang bawah tanah rahasia hanya dengan sekali pandang. Namun saat ini, elemen spasial di sekitar pintu masuk sangat liar dan kacau, dan apapun yang melewatinya dapat langsung tercabik-cabik. Ini adalah ruang bawah tanah rahasia yang dimiliki oleh Sekte Giok Putih kami. Energi alami di dalamnya jauh lebih melimpah daripada di dunia luar, jadi berkultivasi di dalamnya jauh lebih efisien. Biasanya, hanya beberapa murid yang paling menonjol yang berhak berkultivasi di dalamnya. Ketika Cuyan kembali dari ruang bawah tanah rahasia para penganut Tao terakhir kali, dia memperoleh banyak wawasan baru. Itulah sebabnya sekte memberinya izin khusus untuk berkultivasi di dalam ruang bawah tanah rahasia secara menyendiri. Yan Suehen menjelaskan, ekspresinya penuh dengan kekhawatiran. Tetapi karena suatu alasan, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba ada masalah dengan ruang bawah tanah rahasia itu. Pada saat itu, mereka yang memiliki kultivasi tertinggi di sekte itu merasakan ada yang aneh, jadi beberapa tetua dan aku masuk untuk mencari Cuyan. Namun, ruang bawah tanah rahasia itu telah mengalami transformasi besar, dan Cuyan tidak berada di tempat yang seharusnya. Ruang bawah tanah rahasia ini tidak begitu besar, jadi kelompok kami dengan cepat mencari di setiap sudutnya, tetapi kami tidak menemukan jejaknya. Segera setelah itu, elemen spasial di ruang bawah tanah rahasia itu menjadi semakin ganas, dan bahkan bagian dalamnya mulai runtuh. Kami terpaksa pergi. Beberapa saat setelah itu, elemen spasial di dalamnya menjadi sangat kacau. Bahkan senjata kelas surga akan hancur berkeping-keping dalam sekejap oleh kekacauan semacam ini, apalagi daging manusia. Jadi, kami tidak bisa lagi masuk untuk menyelidiki keberadaannya. Zuan bertanya dengan penuh harap, jika bahkan kamu dan para tetua tidak dapat menemukannya setelah mencari di seluruh tempat, mungkinkah Cuyan sudah melarikan diri sebelum kejadian aneh itu terjadi? Yan Suehen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Penjara rahasia kita istimewa karena sangat berharga. Puncak-puncak gunung mengawasi tempat ini dengan cermat. Kita bahkan memasang beberapa batasan di sekitarnya, jadi seseorang akan segera menyadari jika ada yang keluar. Lebih jauh lagi, hal yang paling aneh adalah Cuyan tidak ada di dalam, dan dia juga tidak keluar. Sepertinya, dia menghilang begitu saja. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Ekspresinya menjadi sedikit bingung. Dia juga cukup berpengetahuan dan berpengalaman, tetapi dia belum pernah mengalami hal seperti ini sepanjang hidupnya. Aku punya ide kemana dia bisa pergi, kata Zuan sambil mendesah. Di bawah tatapan bingungnya, dia kemudian menceritakan pengalamannya dengan Putri Salju kepadanya. Bagaimana mungkin Putri Salju adalah Cuyan? Yan Suehen bertanya-tanya, terus menggelengkan kepalanya saat dia mendengarkan. Cuyan sudah jelas menghilang dari kultivasinya yang terpencil di ruang bawah tanah rahasia-rahasia mereka, jadi bagaimana mungkin dia bisa muncul di gunung bersalju besar yang jauh, dan menjadi Putri Salju saat itu? Saya tahu ini sangat sulit dipercaya, tetapi itulah kebenarannya. Aku bisa merasakan bahwa Putri Salju itu bukan yang lain, yaitu Cuyan, kata Zuan. Cara Cuyan memperhatikannya sebelum dia menghilang dan muncul di benaknya. Dia merasa seolah-olah hatinya ditusuk oleh pisau. Aku masih tidak percaya. Kita jelas pernah bertemu dengan Putri Salju sebelumnya, dan dia bahkan mencoba membunuh kita. Itulah mengapa kita, Yan Suehen merasakan wajahnya memanas.
Meskipun semua waktu telah berlalu, dia masih merasakan detak jantungnya semakin cepat setiap kali mengingat apa yang terjadi di sana. Saat itu, dia kehilangan ingatannya dan tidak mengenali kami, kata Zuan. Ketika dia memikirkan bagaimana Cuyan telah mengalami waktu yang tak terbatas itu sendirian, sampai-sampai ingatannya pun hancur, dia merasa sangat patah hati, betapa kesepian dan menyakitkannya itu. Dia melanjutkan, jika dia memasuki garis waktu yang lain, bagaimana mungkin Cuyan menghilang tanpa alasan di ruang bawah tanah rahasia sekte Anda sendiri? Saat mendengarkan penjelasannya, wajah Yan Suehen perlahan menjadi semakin pucat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Dia selalu merasa seolah-olah ada pedang yang tergantung di lehernya karena apa yang telah dia lakukan dengan Zuan. Yang paling dia takutkan adalah Cuyan akan mengetahuinya, jadi dia bahkan tidak bisa menatap mata muridnya itu. Namun, meskipun hal itu telah terjadi di antara mereka berdua, yang paling dikhawatirkannya saat ini adalah keselamatan Cuyan. Bagaimanapun, apakah itu Cuyan yang berubah menjadi putri salju? Bagaimana dia menghabiskan waktu yang tak terbatas itu sendirian, atau bagaimana dia menghilang, setiap hal itu merupakan semacam penderitaan yang tak terbayangkan. Yan Suehen benar-benar tidak mengerti, berkata, ini semua salahku. Pasti surga yang menghukum kita karena melakukan tindakan tabu itu, tetapi bahkan jika seseorang harus dihukum, itu seharusnya aku. Apa hubungannya dengan Cuyan? Saat berbicara, dia batuk dan mengeluarkan darah. Kemudian, matanya terpejam dan dia langsung jatuh ke tanah. Suehen, teriak Zuan sambil segera membantunya berdiri. Ia mendapati Suehen pingsan, bahkan napasnya pun sangat lemah. Dia terkejut. Dia pernah mempelajari unsa kabel Daois manual sebelumnya dan tahu betapa ketatnya syarat-syaratnya. Begitu seseorang berevolusi ke tingkat keadaan tanpa emosi, seseorang dapat membunuh musuh tanpa mereka pernah mendeteksi sedikit pun niat membunuh. Namun, jika petualang mengalami emosi yang kuat, mereka dapat dengan mudah mengalami pantulan dari teknik tersebut. Tentu saja, biasanya, itu adalah sesuatu yang hampir tidak akan pernah terjadi. Lagi pula, begitu melatih seseorang mencapai titik itu, ketahanan mental dan tekadnya sudah jauh di atas orang lain. Tidak akan ada perubahan besar dalam emosi seseorang. Namun, Yan Suehen baru saja bertemu dengan eksentriknya bernama Zuan. Di satu sisi, dia mencintainya, tetapi di sisi lain, dia benar-benar takut karena dia adalah anak buahnya. Seiring berjalannya waktu, iblis dalam dirinya perlahan-lahan tumbuh di dalam hatinya yang awalnya tidak ternoda. Tentu saja, dengan melatih Yan Suehen, biasanya iblis dalam dirinya tidak akan terlalu memengaruhinya. Namun, ketika dia tiba-tiba mengetahui nasib tragis Cuyan, dia tidak hanya sangat patah hati, dia juga merasakan rasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri yang luar biasa. Ketika emosi negatif itu tiba-tiba muncul secara bersamaan, mereka akhirnya memicu iblis yang terpendam dalam dirinya. Semua meridiannya menjadi kacau, dan segala macam energi mengalir terbalik, saling berbenturan. Ketua Sekte, beberapa sosok terbang mendekat. Ini adalah lokasi penting Sekte Giok Putih, jadi dijaga dengan keamanan yang ketat. Kepala sekte telah membawa bupati ke sini, jadi mereka tidak bisa mendekat, tetapi mereka selalu mengawasi dari jauh. Awalnya, mereka penasaran tentang apa yang akan dibicarakan oleh kepala sekte yang biasanya dingin dan acuh tak acuh itu padanya, dan mereka bahkan khawatir bahwa sikap dingin kepala sekte itu akan menyinggung bupati. Bagaimanapun, dia sekarang adalah seseorang dengan otoritas dan pelatihan yang luar biasa. Namun beberapa saat kemudian, sang master sekte benar-benar muntah darah dan pingsan. Dasar bajingan, lepaskan ketua sekte kita sekarang juga. Meskipun mereka masih khawatir ketua sekte akan menyinggung Zuan beberapa saat sebelumnya, sekarang mereka sama sekali tidak memikirkan hal itu. Selama bertahun-tahun, Yan Suehen telah mengumpulkan banyak prestise. Antara itu dan penampilannya yang memukau dan transenden, baik saat muda, setengah baya, atau tua, dia telah menjadi dewi impian mereka. Ketika mereka melihat bahwa dia tiba-tiba terluka, dan mereka bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup, dan bahwa dia berada di pelukan pria lain, pada saat itu, mereka tidak peduli apakah dia seorang bupati atau bukan. Meskipun Zuan menerima sejumlah besar poin amarah sekaligus, dia tidak bisa merasa senang sama sekali.
Sebaliknya, dia dengan kuat menekan jari-jarinya ke titik nadi Yan Suehen untuk memeriksa kondisinya. Saat itu, para tetua dari berbagai puncak juga bergegas datang setelah menerima berita tentang apa yang terjadi. Ketika mereka melihat situasinya, mereka menarik senjata mereka dan mengarahkannya ke Zuan. Situasi segera menjadi sangat tegang. Saya tidak melakukan apapun padanya. Dia kemungkinan besar sedang mengalami penyimpangan kultivasi saat ini, kata Zuan. Dia tentu saja tidak takut pada orang-orang ini, tetapi jika terjadi konflik, proses pengobatannya akan menjadi rumit. Omong kosong, kultivasi hati kakak senior yang selalu diakui publik sebagai nomor satu di antara 3 generasi terakhir. Dia bahkan mencapai kondisi tanpa emosi sama sekali. Bagaimana mungkin dia mengalami penyimpangan kultivasi? Seorang tetua berjanggut kambing berteriak keras. Banyak anggota sekte lainnya juga angkat bicara setuju. Zuan menatap tetua pendek itu. Dia tidak menyangka Yan Suehen benar-benar menjadi kakak perempuan tetua ini. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh tentang itu. Dia berkata, aku tidak menyerangnya sama sekali, jadi bagaimana mungkin aku bisa melukainya? Jika kalian semua tidak percaya padaku, kalian dapat memeriksanya sendiri. Cepat dan lihat apakah kalian punya cara untuk menyelamatkannya. Para tetua menoleh ke beberapa murid setengah baya, yang sebelumnya menyaksikan dari kejauhan, dan berkata, laporkan. Orang-orang itu menggelengkan kepala dan menjawab, kami memang tidak melihatnya menyerang. Meski begitu, sulit untuk mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak menggunakan beberapa metode aneh untuk menyerang Master Sekte tanpa perlu bergerak. Misalnya, dia tampak terus-menerus memperhatikan pemimpin sekte itu. Cukup, seorang tetua berjubah putih yang memiliki sikap elegan berteriak pada mereka untuk berhenti. Jika Master Sekte Giok Putih yang mulia bisa terluka sejauh ini hanya dengan tatapan mata orang lain, bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan bagi seluruh dunia? Tetua itu berkata, Tetua Qi, silakan pergi dan lihatlah. Seorang biarawati tahu setengah baya mengangguk. Ia tiba di samping Yan Suehen. Fitur wajahnya cukup bagus, dan tampaknya di masa mudanya, ia juga cantik. Namun jika dibandingkan dengan Yan Suehen, meskipun yang terakhir terluka parah dan tidak sadarkan diri, ia tetap pucat. Ia meletakkan jari-jarinya di pergelangan tangan Yan Suehen. Beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah dan ia berteriak kaget, bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa? Tanya sesepuh berjubah putih itu dengan gugup. Master Sekte, biarawati tahu setengah baya itu mencoba berbicara beberapa kali, tetapi dia tidak bisa berbicara dengan baik. Semua anggota Sekte Barat ada di No Velby and Com. Tetua berjubah putih itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengeluarkan 3 benang dari lengan bajunya dan meletakkannya di pergelangan tangan Yan Suehen. Pada level mereka, menggunakan benang untuk memeriksa denyut nadi seseorang adalah sesuatu yang sangat mudah. Ekspresinya juga berubah drastis. Kondisinya benar-benar kritis. Bahkan jika kita berhasil menyelamatkannya, dia mungkin akan kehilangan semua kultivasinya sebagai akibatnya. Apa? Semua orang yang hadir tercengang. Yan Suehen adalah kebanggaan Sekte White Jade, murid paling luar biasa selama berabad-abad. Namun sekarang, dia tiba-tiba akan berakhir seperti ini. Begitu mendengar itu, Zuan langsung memotong pembicaraan dan berkata, jadi setelah semua itu, kalian semua tidak bisa berbuat apa-apa. Benar-benar membuang-buang waktuku. Kalau begitu, akulah yang akan menyelamatkannya. Setelah berkata demikian, ia bersiap menggendongnya ke kediaman pribadinya yang terdekat. Orang-orang dari Sekte Giok Putih merasa ngeri dan mencoba menghentikannya, sambil berseru, apa yang coba kamu lakukan? Tentu saja menyelamatkannya. Apa kau masih perlu bertanya? Zuan membentak dengan tidak sabar. Tapi, pria dan wanita tidak boleh bersentuhan tangan saat memberi atau menerima sesuatu. Seseorang akhirnya menemukan alasan, dan yang lainnya mengangguk setuju. Selain menjadi guru sekte mereka, Yan Suehen juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa digendong ke dalam ruangan oleh seorang pria? Siapa yang tahu apa yang akan dilakukannya? Kalian semua mengerti situasi seperti apa yang sedang kita hadapi saat ini. Apakah kalian hanya akan melihatnya mati atau menjadi lumpuh? Teriak Zuan dengan marah. Semua orang yang hadir tercekat, tidak ada yang berani memikul tanggung jawab itu. Pada akhirnya, tetua berjubah putih itu yang berkata,
kalau begitu, biarkan adik perempuan Qi masuk bersamamu. Akan lebih baik jika setidaknya ada bantuan tambahan. Dia bilang itu untuk membantu, tetapi lebih untuk mengawasi. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa nyaman meninggalkan Yan Suehen dengan seorang pria sementara dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tidak, proses perawatanku tidak boleh dilihat oleh orang lain, kata Zuan dingin. Apa kau bercanda? Jika mereka tahu bagaimana aku akan memperlakukannya, bukankah itu akan memicu skandal besar? Bab 2099, Pertahanan ditembus. Bagaimana mungkin kita membiarkannya? Sebelum tetua berjubah putih itu mengatakan apapun, semua orang sudah mencoba mencegahnya dengan ekspresi terkejut. Apakah kamu sedang bercanda sekarang? Tahukah kamu orang seperti apa Yan Suehen? Bahkan Zhao Han sangat mengaguminya di masa lalu, dan siapa yang tahu bagaimana orang-orang merindukannya siang dan malam. Dia biasanya dewi yang tak terjangkau yang tidak akan membiarkan pria manapun menyentuh ujung pakaiannya, namun Anda malah ingin tinggal sendirian di kamar bersamanya saat dia tak sadarkan diri. Teruslah bermimpi, baik demi keselamatan Yan Suehen atau reputasi sekte, mereka mungkin tidak mengizinkan hal seperti itu. Zuan juga sangat kesal ketika mendengar mereka terus-menerus menyuruhnya untuk hentikan mimpi. Mereka adalah sesama anggota sekte Suehen dan Cuyan, jadi dia tidak ingin situasinya menjadi terlalu membingungkan. Dia hanya bisa tetap sabar dan menjelaskan, Master Sekte Yan adalah guru Cuyan, dan juga seniorku. Mungkinkah kalian semua berpikir bahwa aku akan melakukan sesuatu yang tidak sopan padanya? Tidak peduli seberapa tebal mukanya, dia tetap tidak dapat menahan perasaan sedikit malu setelah mengatakan hal itu. Bagaimanapun juga, kami tetap tidak merasa nyaman dengan seorang pria yang sekamar dengan ketua sekte. Kau juga tidak setuju untuk menjaga adik perempuan Qi di sisinya, yang sungguh mencurigakan, kata tetua berjubah putih itu, mulai gelisah. Jika bukan karena dia khawatir tentang keselamatan Yan Suehen dan masih membawa harapan, mungkin dia sudah akan mengirim orang ini terbang sejak lama. Zuan berkata dengan nada serius, metode yang saya gunakan adalah metode rahasia yang hanya dapat dibagikan kepada satu generasi. Orang luar tidak dapat melihat. Penatua Qi bertanya, mungkinkah Anda takut sekte giok putih yang agung akan mencoba mencuri metode Anda? Suasana menjadi riang lagi. Mereka semua mengatakan bahwa sekte giok putih adalah sekte yang telah ada selama ribuan tahun dan memiliki banyak teknik tingkat tinggi, dan mereka pasti tidak akan mengingini teknik acak milik kelompok lain. Sementara belajar semakin saksama, seorang murid muda tiba-tiba melangkah maju dan berkata, saya percaya pada Bupati. Dia pasti ingin menyelamatkan ketua sekte dan tidak akan melakukan hal yang tidak sopan padanya. Zuan mengikuti sumber suara itu dan melihat bahwa itu sebenarnya adalah Lou Wucheng. Sebelumnya, dia adalah murid pribadi Li Changsheng, seseorang yang berstatus sama dengan Cuyan. Mereka dikenal publik sebagai dua orang yang sangat berbakat, tetapi setelah kematian Li Changsheng, ia mengalami kemunduran mental yang parah. Saat ini, dia sudah agak putus asa dan tidak bersemangat seperti sebelumnya. Saudara Lou, kau hanya berbicara sebagai jaminan baginya karena dia telah menyelamatkanmu, kan? Murid lain membalas sambil mencibir. Saya menjaminnya dengan hati nurani yang bersih. Gerutu Lou Wucheng, merasa sedikit kesal. Dulu, orang ini memperlakukannya dengan sangat hormat, tetapi sekarang setelah gurunya meninggal, orang lain mulai menentangnya karena gurunya masih hidup. Murid-murid yang lebih muda terbagi menjadi dua kubu dan berdebat dengan ribut. Pada akhirnya, Zuan menjadi tidak sabar dan berkata, cukup. Biarkan saja dia ikut denganku. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi, kalau tidak Yan Suehen tidak akan benar-benar dalam bahaya. Iklan oleh Pub Future. Semua orang dari sekte giok putih menghela napas lega saat mendengarnya setuju. Dia membuat mereka semua merasa terlalu tertekan, dan jika dia benar-benar memutuskan untuk bertindak, konsekuensinya akan berat. Sekarang setelah dia mengambil langkah mundur, itu sempurna untuk semua orang. Zuan menggendong Yan Suehen dan berjalan menuju kediamannya. Biarawati tahu setengah baya itu hendak mengikuti ketika tetua berjubah putih itu diam-diam berkata melalui transmisi Qi, adik perempuan Qi, jika dia mencoba melakukan sesuatu yang aneh, kamu harus segera memberitahu kami. Kami akan segera datang untuk membantu Anda. Dengan pelatihan pihak lain,
Tidak mungkin adik perempuan Qi bisa menghadapinya. Namun, Sekte Giok Putih adalah sekte kuat yang telah ada selama lebih dari 1000 tahun, dan memiliki banyak individu yang kuat. Ketika mereka semua bekerja sama, mereka tidak perlu takut padanya. Penatua Qi menyuarakan pengertiannya, lalu segera mengikuti di belakang Zuan. Zuan membawa Yan Suehen ke dalam ruangan dan melihat bahwa tata letak di dalamnya cukup sederhana. Hanya ada kursi, tempat tidur giok spiritual, dan rak penuh dengan potongan giok. Tampaknya dia biasanya sering membaca semua jenis teknik dan keterampilan. Selain itu, ada beberapa vas yang berisi bunga spiritual di dalamnya. Vas-vas itu tidak berwarna cerah, tetapi lebih elegan dan halus, seperti kepribadiannya. Selain aroma bunga, ada juga aroma lembut samar yang benar-benar menyegarkan pikiran. Ketika melihat Zuan membawa Yan Suehen ke tempat tidur, alis biarawati Tao setengah baya itu terangkat. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyembunyikan alarm. Untungnya, Zuan dengan lembut membaringkannya di tempat tidur dan bangkit untuk pergi. Dia tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan, dan malah berjalan mendekati tetua Qi. Penatua Qi menghela napas lega, tetapi pada saat yang sama, dia merasa sedikit aneh. Dia bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu punya cara untuk mengobati Master Sekte Yan? Mengapa kamu tidak memulainya? Tentu saja aku akan mulai setelah berurusan denganmu, kata Zuan sambil menuliskannya. Biarawati Tao setengah baya itu merasakan ada yang tidak beres dan hendak menekan jimat giok yang dipegangnya, ketika semua yang ada di depannya menjadi gelap dan dia pingsan. Pikiran terakhir di kepalanya adalah keterkejutan. Dia adalah sesepuh yang dihormati, baik atau buruk, jadi mengapa dia tidak bisa menghentikan satu serangan pun darinya? Setelah menjatuhkan tetua Qi, Zuan kembali ke tempat tidur. Tempat tidur ini mungkin satu-satunya perabot yang berharga di ruangan itu. Tempat tidur itu seluruhnya terbuat dari batu giok spiritual, sehingga bahkan saat tidur, orang yang beristirahat akan tetap menyerap alam dunia untuk berlatih. Dia mengenakan pakaian Yan Suehen, dan seluruh ruangan tampak sedikit cerah. Bahkan tempat tidur batu giok spiritual yang indah tampak pucat jika dibandingkan. Sayangnya, saat ini, Zuan sedang tidak ingin menikmati pemandangan indah itu, sebaliknya, ia memeluknya erat-erat. Ia meletakkan satu tangan di tengah dadanya, dan tangan lainnya di punggungnya yang putih dan mulus, untuk memahami kondisinya saat ini dengan lebih baik. Ia segera mengirimkan ki primordialnya ke dalam tubuhnya untuk membantu mengatasi energi yang berbenturan di dalam dirinya. Hanya setelah energi kacau dalam dirinya sedikit tenang, ia dapat mulai memperbaiki arteri yang rusak. Kali ini, luka Yan Suehen sangat parah, sampai-sampai tabib dewa terbaik di dunia pun tidak akan mampu menyembuhkannya. Untungnya, dia tidak hanya memiliki ki primordial, dia juga telah mempelajari unsakabel Daoist manual dan dapat mengubah ki-nya agar berasal dari sumber yang sama dengan milik Yan Suehen. Dengan begitu, ki yang mengamuk di dalam tubuhnya tidak akan menghasilkan serangan balik yang hebat. Dia segera memfokuskan perhatiannya dan memulai perawatan. Semua petinggi Sekte Giok Putih berkumpul di luar, dan banyak di antara mereka mondar-mandir dengan gugup. Ya, apakah Sekte Master Server yang bisa ditangani? Seseorang tak dapat menahan diri untuk bertanya kepada tetua berjubah putih itu. Bupati kedengarannya sangat percaya diri, jadi dia pasti bisa, kan, kata tetua berjubah putih itu dengan ragu. Bagaimanapun, dia telah memeriksa kondisi tubuh Yan Suehen. Bahkan jika dia diselamatkan secara ajaib, kemungkinan besar dia akan berubah menjadi lumpuh. Meskipun bupatinya sangat kuat, dia tidak maha kuasa. Saya jadi penasaran, bagaimana dia akan menyelamatkannya, kata sesepuh lainnya, ekspresinya penuh kekhawatiran. Iklan oleh Pub Future, tetua berjubah putih itu memperhatikan. Dia tahu bahwa di masa lalu, pria ini benar-benar berusaha mengejar Yan Suehen, tetapi selama bertahun-tahun, seiring bertambahnya pelatihan dan usianya, dia akhirnya menerima kenyataan. Namun, bagaimana mungkin masa mudanya yang penuh gairah bisa begitu mudah dilupakan? Dia menjawab, jangan khawatir, adik perempuan Qi sedang mengawasi kita. Jika dia tidak memberi tahu kita, itu berarti bupati tidak memperlakukan ketua sekte dengan tidak hormat. Ketika dia menyadari bahwa dirinya telah ketahuan, wajah tetuanya memerah, lalu dia mundur.
Semua orang yang hadir menatap kediaman di hadapan mereka dengan gugup. Sementara itu, di dalam, Yan Suehen juga perlahan terbangun. Ketika dia menyadari bahwa dia benar-benar telanjang dan ada perasaan aneh yang datang darinya, seluruh tubuhnya langsung menjadi kaku. Dia hendak bersiap untuk bertarung ketika Zuan berkata dari sampingnya, "Kamu baru saja mengalami kutukan, jadi jangan gunakan itu." Ketika mendengar suara yang familiar itu, Yan Suehen menghela napas lega. Dia berbalik dan menatapnya. Seluruh tubuhnya sudah tertutupi lapisan merah muda. Dia bergumam, "Kau, bagaimana bisa kau? Hei, kakak, bisakah kau tidak membiarkan emosimu meluap lagi? Baru saja, kau memberiku kejutan yang sangat besar sehingga aku tidak punya cara lain untuk menyelamatkanmu selain cara ini," kata Zuan sambil mendesah. Sejujurnya, dia hampir saja dihisap habis oleh White dan Dark Jingteng dalam perjalanan ke sini, jadi awalnya, dia benar-benar tidak mempertimbangkan cara ini. Yan Suehen perlahan mengingat apa yang terjadi. Dengan kultivasinya, dia secara alami tahu betapa berbahayanya hal itu. Dia menghela napas dan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka telah mengembangkan iblis batin yang begitu serius. Sejujurnya, ini semua salahmu." Zuan terdiam, lalu bertanya, "Bukankah aku sudah membantumu menyingkirkannya?" Yan Suehen tercengang. Namun, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Cuyan baru saja menghilang, tetapi kita malah melakukan hal seperti ini. Aku benar-benar guru yang tidak tahu malu dan jahat." Ketika melihat air mata mengalir di pipinya yang sempurna, Zuan terkejut dan buru-buru menghiburnya, dengan berkata, "Semua ini salahku. Kamu sama sekali tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kalau tidak, kamu benar-benar bisa mati jika kamu mengembangkan iblis dalam dirimu sendiri." "Jika aku mati, setidaknya semuanya akan berakhir," kata Yan Suehen, merasa khawatir saat merasakan gerakannya. Dia menundukkan kepala dan menggigitnya sebelum bertanya, "Mengapa kamu tidak terpengaruh oleh iblis dalam dirimu sama sekali?" Zuan juga tidak begitu memahaminya. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Mungkin karena aku sudah menjadi sampah." Yan Suehen terdiam. Ia merasa seolah-olah giginya sedikit sakit karena amarahnya, lalu berseru, "Dasar tukang selingkuh. Kau mungkin sangat bangga pada dirimu sendiri, berpikir bahwa kau telah mendapatkan guru dan murid, ya? Kalau begitu, mengapa kau memiliki iblis dalam dirimu?" Zuan merasa dirugikan dan berteriak, "Jelas teknik kultivasimu aneh. Mengapa kamu harus mengolah sesuatu yang sangat bertentangan dengan sifat manusia? Awalnya, aku akan mengabdikan diriku sepenuhnya untuk berkultivasi. Saat itu, kupikir tidak akan jadi masalah besar bahkan jika aku melepaskan emosi dan keinginanku. Lagi pula, buku pegangan Tao yang tak tergoyahkan memiliki kecepatan kultivasi yang lebih cepat daripada teknik lainnya," kata Yan Suehen sambil menatapnya. "Bagaimana mungkin aku tahu bahwa pada akhirnya, aku akan bertemu dengan pria sepertimu?" Zuan sebenarnya agak bangga pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Sedikit lebih dekat, bertanya, "Apakah seburuk itu bertemu denganku?" Tubuh Yan Suehen bergetar. Dia secara naluriah mencengkeram mulutnya sendiri sebelum tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. "Benar, aku ingat saat aku tidak sadarkan diri, orang-orang sekte itu sepertinya bergegas datang. Kau tidak membunuh satu pun dari mereka, kan?" "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku bisa menyentuh orang-orangmu? Mereka semua menunggu di luar," jawab Zuan. Yan Suehen menghela napas saat mendengar bagian pertama, tetapi dia menjadi kaku saat mendengar bagian kedua. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Bab 2100, Tawar-menawar. Yan Suehen hampir menjadi gila. Dia merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi pada muridnya. Itulah sebabnya dia mengalami kejangkitan dan hampir mati. Namun begitu dia bangun, dia mendapati dirinya telanjang bulat dan berbaring di bahu Zuan. Namun, dia tahu bahwa Zuan hanya melakukannya untuk menyelamatkannya, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia berpikir dalam hati bahwa ini pasti yang terakhir kalinya. Dia tidak bisa melanjutkan hubungan yang penuh dosa ini. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa masih akan ada sejumlah besar anggota sekte White Jade yang berjaga di luar? Ketika merasakan getaran dan tekanan yang ditunjukkan tubuh Yan Suehen, Zuan menggigil. Namun, ia tetap berusaha menjelaskan dengan tenang, "Tidak ada jalan keluar. Sayangnya, statusmu terlalu tinggi di mata mereka,
dan mereka semua memperlakukanmu sebagai dewi mereka. Mereka tidak akan merasa nyaman meninggalkanmu sendirian denganku, dan bertekad untuk berjaga di luar. Mereka bahkan mengirim seorang tetua perempuan untuk mengawasi kita. Yan Suehen mengikuti ke arah sana dan melihat tetua Qi tergeletak di sudut. Dia merasa ngeri, lalu bertanya, apa yang kau lakukan padanya? Jangan khawatir, aku hanya mengenai titik akupunturnya yang membuatnya pingsan, jawab Zuan sambil mengarahkan tenaga dalamnya untuk bergerak bersamanya. Yan Suehen dengan cepat mencengkeram mulutnya, sementara tangan lainnya memukul dada Yan Suehen. Dia agak malu. Dia sekarang benar-benar bersyukur karena telah menutup mulutnya sendiri dan tidak bersuara bahkan saat dia masih linglung. Kalau tidak, jika orang-orang di luar mendengarnya, dia benar-benar ingin menghilang selamanya. Meski begitu, dia benar-benar tidak tahan dengan godaan pria ini yang terus-menerus. Pria ini tidak hanya tidak menahan diri, dia malah semakin bertindak. Pria ini sepertinya telah mengetahui apa yang sedang dipikirkannya, dan ingin membuatnya bersuara dengan sengaja. Dia benar-benar orang yang menyebalkan. Dia meregangkan tangannya untuk mencoba mendorongnya beberapa kali, tetapi sayangnya, lengannya tidak pernah terasa begitu berdaya. Tidak, jika dia benar-benar memikirkannya, dia selalu tidak berdaya setiap kali dia memikirkannya seperti ini. Dia benar-benar memiliki bakat bawaan yang gila. Dalam situasi seperti ini, dia selalu merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditembus sepenuhnya dari awal hingga akhir, menyebabkan pikirannya menjadi kosong seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Dia benar-benar penasaran, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengatasinya, meskipun kultivasinya tinggi, dan juga kekuatan serta fleksibilitas tubuhnya yang luar biasa. Bagaimana mungkin wanita-wanita dengan pelatihan biasa bisa selamat dari hal ini? Apakah kamu benar-benar ingin menyembuhkanku atau kamu sengaja menyakitiku? Yan Suehen bertanya dengan suara gemetar. Tentu saja aku yang menarikmu, kata Zuan. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa bersikap terlalu kasar padanya, jadi dia bersikap lebih lembut. Ketika merasakan cinta yang ditunjukkannya, Yan Suehen menghela napas. Dia memeluknya erat-erat. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa menolaknya. Zuan mendekatkan telinganya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa jika kamu tidak menahannya. Saya sudah mempersiapkan formasi penghalang suara. Mereka tidak bisa mendengar apapun. Mata Yan Suehen terbelalak. Orang ini tidak memberitahuku selama ini dengan sengaja. Namun, dia tetap bersyukur karena dia bukan tipe yang impulsif dan pemarah. Dia bukan orang yang akan menggunakan kesempatan seperti ini untuk menunjukkan kekuatannya atas dirinya di depan anggota sekte White Jade lainnya. Dia melahirkan. Sedikit ekspresi keras kepala muncul di matanya saat dia menjawab, tapi aku tidak mau. Kalau begitu, sepertinya aku belum cukup keras bekerja. Zuan yang menyeramkan. Energi dalam tubuh Yan Suehen sudah cukup terurai. Sekarang tenang bagaikan laut, damai bagaikan langit biru dengan awan putih. Namun tiba-tiba, hujan deras turun seperti air bah. Ombak liar datang silih berganti, tak memberinya kesempatan untuk bernapas. Seiring berjalannya waktu, sebuah lagu samar nan indah tiba-tiba muncul dari tengah laut itu. Awalnya, lagu itu tertahan dan suaranya singkat, tetapi lama-kelamaan menjadi lebih jelas dan lebih indah. Legenda mengatakan bahwa ada sejenis penyanyi wanita di laut yang dapat menarik perhatian para pelaut dengan nyanyiannya yang indah, dan kemudian dia akan memikat para pelaut dan kapal mereka menuju kehancuran. Namun, nyanyian ini bahkan lebih menakjubkan dari itu, dan orang yang menyanyikannya juga jauh lebih cantik. Peredam suaramu, jika formasi peredam suaramu tidak berfungsi, maka aku pasti, Yan Suehen berusaha keras untuk berbicara, wajahnya benar-benar merah, dan matanya sedikit berair. Apa yang pasti akan kau lakukan? Jawab Zuan sambil memandangnya dari atas sambil merasakan sensasi misterius keberhasilan. Dewi yang biasanya berada jauh di atas awan kini tampak berada di bawah kendalinya sepenuhnya, seolah-olah dialah yang bertanggung jawab atas hidup atau matinya. Aku pasti akan membunuhmu dengan satu tebasan pedang. Yan Suehen selesai berbicara sambil berdiri dan menggigit bahu pria itu dengan keras. Mendengar teknik pedang Master Sekte Giok Putih yang sangat hebat. Tapi bagaimana jika layarku yang rendah hati ini bertanding melawan teknik pedangmu dengan teknik tombakku? Bukankah aku sudah membantumu mengevaluasi teknik tongkatmu? Iklan oleh Pub Future.
Setelah menerima petunjuk dari Master Sekte Yan, tiba-tiba aku menemukan serangkaian teknik tombak baru. Aku butuh Master Sekte untuk melihat apakah ada ruang lain yang perlu diperbaiki. Kamu sangat menyebalkan. Entah berapa lama waktu telah berlalu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Yan Suehen menggigil, lalu cepat-cepat mengambil pakaiannya untuk menutupi tubuhnya. Zuan melihat keluar dengan tidak sabar dan bertanya, ada apa? Saya ingin tahu bagaimana kondisi ketua sekte kita saat ini. Apakah perawatan Bupati berjalan lancar? Tetua berjubah putih itu bertanya dengan ragu-ragu. Yan Suehen berpikir tentang bagaimana ada banyak anggota sekte yang berjaga di luar, namun dia ada di sini dan berbicara omong kosong dengan Zuan. Dia sangat malu sehingga menundukkan kepalanya di dada Zuan. Tangannya terulur dan pinggangnya tertekuk. Segelombang, Zuan menghirup udara segar melalui giginya yang rapat. Dia melonggarkan sedikit formasi kedap suara dan berkata, jangan khawatir, tetua. Semuanya berjalan dengan baik. Master Sekte Anda pulih dengan baik dan cukup kuat. Tetua berjubah putih itu tercengang. Mengapa kata-katamu terdengar aneh? Dia segera bertanya, Penatua Qi, apakah Anda butuh bantuan di dalam? Zuan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tahu bahwa orang-orang di luar khawatir tidak ada berita meskipun mereka bertiga sudah lama berada di dalam. Mereka tentu tidak akan mempercayai kata-kata orang luar. Seperti dia dan malah mencoba untuk memastikan situasi tersebut kepada tetua setengah baya. Yan Suehen langsung menjadi gugup. Tetua Qi sedang tidak sadarkan diri saat ini, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjawab? Jika mereka mengira sesuatu telah terjadi pada Tetua Qi karena mereka tidak dapat mendengar jawabannya, mereka akan bergegas menyelamatkannya. Dia tidak berani lagi memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu terlalu mengerikan. Zuan mendekatkan diri ke telinganya dan mencium lembut daun telinganya yang indah, sambil bertanya, apa yang kamu lakukan hanya berdiri diam tanpa melakukan apa-apa? Cepat dan jawab sekarang. Yan Suehen tercengang. Aku benar-benar tidak sadar diri. Aku sudah bangun, jadi mengapa kita harus menunggu jawaban dari Tetua Qi? Oleh karena itu, dia menarik napas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya, sambil berkata, Penatua Ming, aku baik-baik saja. Semua ini berkat Bupati yang menyelamatkan saya. Ketika mereka mendengar suaranya, sorak-sorai kegembiraan langsung terdengar dari luar. Nada bicara Tetua Ming juga tampak lebih gembira ketika dia berkata, saya sangat bersyukur bahwa Master Sekte baik-baik saja. Bupati benar-benar sangat terampil. Yan Suehen menatap pria di belakangnya dengan tatapan bersalah. Orang ini sungguh sangat terampil dalam aspek tertentu. Dia segera berkata, luka-lukaku sebelumnya terlalu serius, jadi sekarang, Bupati sedang membantuku memperbaiki meridianku dan butuh sedikit waktu lagi, Ternyata Zuan mulai merasa sedikit nakal saat melihat sedikit rayuan di mata wanita itu yang biasanya dingin. Ada apa, Ketua Sekte? Tetua Ming bertanya dengan gugup ketika mendengar sesuatu yang aneh dalam suaranya. Itu bukan apa-apa. Berbicara denganmu tadi membuat energi internalku beraksi lagi, kata Yan Suehen, menggigit bibirnya erat-erat. Matanya yang indah terbelalak, seolah-olah dia mengancam Zuan untuk bersikap baik. Zuan menatapnya sambil tersenyum. Dia lembut, namun tegas. Mengapa dia mau mendengarkannya dalam situasi seperti ini? Bibir merah Yan Suehen melebar. Untungnya, pelatihan dan tekadnya sangat mengagumkan, jadi dia tidak mengeluarkan suara apapun. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu perawatan ketua sekte lagi, kata Penatua Ming. Ia terkejut dan segera minta diri. Ia juga meminta anggota sekte lainnya untuk menjauh. Jika mereka menjadi alasan masih adanya luka-luka pada ketua sekte, itu tentu saja akan menjadi dosa yang tidak terampuni. Tetapi mengapa suara ketua sekte sedikit bergetar? Iklan oleh Pub Future, mungkin karena luka-lukanya. Bagaimanapun, sikap dingin Yan Suehen telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam pada mereka, jadi tak satu pun pikiran mereka tertuju ke arah itu. Ketika Zuan menyegel formasi kedap suara itu lagi, tinju Yan Suehen terus-menerus menghantam Zuan. Dia berseru, apakah kamu benar-benar harus mempermalukanku seperti itu untuk merasa bahagia? Zuan memeluknya erat-erat sebelum menjawab, bagaimana itu bisa disebut penghinaan? Hanya saja kamu sepertinya ingin meninggalkanku lagi, jadi itulah mengapa aku ingin membebaskanmu sepenuhnya.
Yan Suehen langsung terdiam, karena dia benar-benar menganggap ini sebagai saat terakhir mereka. Dia pasti tidak boleh melakukan kesalahan ini lagi. Cuyan sudah meninggalkanku, jadi aku tidak bisa membiarkanmu meninggalkanku juga, kata Zuan sambil menatapnya dengan ekspresi tegas. Tapi aku benar-benar mengecewakan Cuyan. Setelah apa yang telah terjadi pada Cuyan, aku tidak bisa terus mengulangi kesalahanku, kata Yan Suehen, air mata mengalir di wajah cantiknya. Temukan cerita baru di novel.com. Sudah kubilang itu tidak ada hubungannya denganmu. Yang harus kita fokuskan sekarang adalah bagaimana kita bisa menyelamatkannya, dan tidak terjebak dalam lingkaran setan menyalahkan diri sendiri, kata Zuan dengan ekspresi serius. Kita memang harus menyelamatkannya, tapi kita juga tidak bisa meneruskan kesalahannya, kata Yan Suehen, ekspresinya juga tegas. Ketika dia melihat ekspresinya kali ini berbeda dari sebelumnya, Zuan terdiam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka formasi kedap suara. Apa yang sedang kamu lakukan? Yan Suehen terkejut dan segera mengirim transmisi suara. Karena ini adalah terakhir kalinya, aku harus membuatnya menjadi kenangan yang tak terlupakan, kata Zuan, senyumnya agak ambigu. Yan Suehen terdiam. Apakah kamu melakukan ini karena kamu ingin mereka tahu tentang hubungan kita, sehingga dengan begitu, aku tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini dan melanjutkan hubunganku denganmu. Wajah Yan Suehen berubah dingin saat dia berkata, jika itu benar-benar yang kamu pikirkan, maka aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Aku akan memberi tahu semua orang di dunia bahwa aku telah terpikat, dan kemudian aku akan mengakhiri hidupku sendiri untuk membersihkan diriku dari rasa bersalah terhadap sekteku. Zuan tampaknya sudah mengantisipasi bahwa dia akan mengatakan itu dan berkata, jika kamu mengakhiri hidupmu sendiri, kamu mungkin bisa memperbaiki semua masalahmu, tetapi bagaimana dengan Cuyan? Kemudian, semua orang di seluruh dunia ini akan mengejeknya karena kekasihnya dicuri oleh tuannya. Kamu tidak ingin dia menjadi bahan tertawaan seluruh dunia, bukan? Kamu, Yan Suehen menatapnya dan bertanya, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dia memang bisa saja memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi jika hal itu hanya akan menghasilkan nasib yang menyedihkan bagi Cuyan, dia akan dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak berkesudahan. Jangan tinggalkan aku, kata Zuan sambil menatap matanya. Yan Suehen gemetar. Meskipun dia benar-benar enggan, akal sehatnya tetap menang dan dia berkata, tidak, ini adalah terakhir kalinya kita bersama. Kalau begitu, 300 kali terakhir saja. Kalau gitu, aku nggak akan ganggu kamu lagi, Zuan hanya bisa menjawabnya dengan datar. Yan Suehen hampir tertawa karena marah. Kamu bahkan bisa menawar dengan barang seperti ini. Kenapa tidak? Mustahil. Lalu 100 kali. Tidak, 10 kali. Kamu bisa setuju 10 kali, kan? 3 kali paling banyak. Baiklah, 3 kali. Setuju. Ketika melihat senyum liciknya seperti rubah, Yan Suehen tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya telah tertipu oleh tipuannya. Dia tidak lagi menolaknya dengan tegas seperti sebelumnya. Dia telah berhasil memanfaatkan celah. 3 kali, ulangi 3 kali, betapa banyaknya. Namun jauh di dalam hatinya, dia sebenarnya tidak ingin meninggalkannya. Setidaknya dengan cara ini, aku punya alasan untuk menghibur diriku sendiri.